Salam, selamat sore ibu-ibu anggota PKP GPIB Tangerang. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan memperoleh kesehatan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kami undang ibu-ibu untuk mengikuti ibadah ini secara online melalui kanal YouTube GPIB Samaria. Sebagai bahan renungan hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 12. Ibrani 6 ayat 9 sampai 12. Biarlah kita masing-masing mempersiapkannya. Sebagai pelayanan firman dalam ibadah hari ini adalah Ibu Diaken Tresna Wairata. Untuk diketahui, kolekte atau persembahan syukur dapat disetorkan langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Samaria pada setiap hari kerja atau dapat ditransfer ke rekening GPIB Samaria. Kini kita akan segera memulai ibadah hari ini. Saya mengundang ibu-ibu yang ada di rumah untuk berdiri dan bersama-sama kita bernyanyi lagu Mars PKP. Tersebar di pulau-pulau pesona indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila sedang dalam kami citrawani dan setia mengabdi, nyata bersemarang bersahaja saleh tak balur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita.
Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan dari Gita Bakti 10, Kupuji Yesus Tuhanku, bait yang 1 dan 2. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, sore hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Sekarang kami mau beribadah kaum perempuan di GPIB Samaria ini ya Tuhan, walaupun secara online di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan selalu memberkati kami, ibu-ibu PKP GPIB Samaria Tangerang. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam ibadah ini, dari awal hingga akhir, berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu saja, dan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bermazmur berbalas-balasan yang terambil dari Mazmur 18 ayat 21 sampai 25. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, bait 1 dan 4. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari sebelum kita membaca Alkitab kita pada malam hari ini, kita akan berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami
di bumi maupun di sorga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk memahami firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dari Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Yang menyatakan, "Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat dua kata kunci yang luar biasa yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita. Kata yang pertama yaitu pengharapan, yang terdapat dalam ayatnya yang ke-11, serta yang berikut adalah janji Allah, terdapat di ayatnya yang ke-12. Kata pengharapan dan janji Allah, keduanya sesuai dengan judul bacaan Sabda Bina Umat pada malam hari ini. Saya akan mengawali firman Tuhan kali ini dengan sebuah ilustrasi sederhana. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengarnya. Ada seorang ibu yang ditinggalkan suaminya. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Kesehatannya melemah, namun ia harus membiayai dan menyekolahkan 5 anaknya yang masih kecil. Dalam kelemahan dan keputusasaan, ia mengaku kepada Tuhan bahwa ia tidak sanggup menjalani hidup dengan kondisi seperti ini. Singkat cerita, seiring dengan berjalannya waktu, ia merasa bahwa Tuhan meneguhkan pengharapannya. Tuhan memberikan kekuatan padanya sehingga ia dapat berjuang dalam hidupnya, membesarkan dan membiayai pendidikan anak-anaknya sampai lulus dari perguruan tinggi dan memiliki pekerjaan yang baik. Melalui ilustrasi tersebut, kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa kita harus percaya apapun masalah yang terjadi, kita tidak perlu putus asa. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi masalah dan menjadikannya suatu kesempatan untuk mewujudkan pengharapan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan dengan kata dasar harap itu berarti Tuhan tahu jawaban masalahmu. Sementara menurut Alkitab, kata pengharapan itu adalah
proses penantian terhadap hal-hal yang akan terjadi. Jadi jika disimpulkan, kata pengharapan adalah suatu proses penantian dari jawaban Tuhan yang tahu keberadaan umatnya. Sebagai manusia yang lemah dan memiliki keterbatasan, yang dapat kita lakukan adalah tetap berharap akan pertolongan, akan kekuatan dan kuasa Tuhan. Lalu kita lihat selanjutnya, Tuhanlah yang akan berproses dengan kuasanya dan menjawab semua masalah dalam hidup kita. Muncul pertanyaan saat ini, siapakah di antara kita yang bisa mengatakan bahwa saya sama sekali tidak pernah punya masalah dalam hidup ini? Apakah ada? Mungkin apakah ibu-ibu yang hadir saat ini bisa mengatakan bahwa saya sama sekali tidak pernah punya masalah dalam hidup ini? Ya, jawabannya tentu tidak. Karena manusia hidup dikelilingi dengan keanekaragaman persoalan. Yang paling dekat dengan diri kita adalah persoalan di dalam keluarga. Persoalan yang muncul dengan hubungan dengan anak-anak, atau persoalan yang muncul dengan pasangan hidup. Contohnya, keegoisan atau sikap mempertahankan pendapat, atau tidak sejalan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam memecahkan masalah di dalam keluarga. Atau contoh-contoh lain yang kadang dapat membuat suasana kehidupan rumah tangga menjadi kurang nyaman. Belum lagi masalah dengan orang lain, dengan teman kerja, di kantor atau di tempat usaha, dengan kerabat, atau bahkan dengan rekan sepelayanan yang dapat merusak hubungan baik menjadi tidak baik. Dan yang saat ini menjadi persoalan dunia pada umumnya, ataupun di Indonesia khususnya, yang tengah menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sangat dirasakan pengaruhnya atau berimbas dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita semua. Kepala keluarga yang kena pemutusan hubungan kerja namun harus tetap menafkahi keluarga, atau bertambahnya biaya pendidikan anak-anak, uang sekolah, belum uang kegiatan, atau uang LKS, atau uang praktik dan lain-lain. Belum lagi adanya tambahan biaya kuota internet atau pulsa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lain-lainnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini harus kita sadari bersama bahwa kita semua tidak pernah luput dari persoalan. Persoalan ataupun pergumulan itu selalu ada dan kadang-kadang membuat kita lemah. Namun melalui firman Tuhan pada malam ini, kita semua diingatkan kembali, biarlah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan, lalu menyaksikan proses itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga hasil terbaiklah yang pasti akan kita terima. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-25. Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-25 menyatakan,
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya. Sekali lagi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan pasal 3 ayat 25 menggambarkan sama seperti Allah mengasihi bangsa Yehuda pada saat pembuangan ke Babel di zaman Raja Sedekia. Bangsa Yehuda merasa nyaman berada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Jadi, bersama Tuhan ada pengharapan. Pengharapan yang sama, artinya dengan menantikan jawaban Tuhan dengan hati yang penuh damai, tenang, dan sukacita, yaitu selalu bersyukur. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kata kunci yang pertama tadi adalah pengharapan. Dan kata kunci yang kedua adalah janji Allah. Janji Allah merupakan sebuah ikatan yang kuat bagi umat Tuhan. Hal ini nampak oleh para pengikut Tuhan dari dahulu hingga sekarang, termasuk ibu-ibu dan saya. Salah satu perjanjian yang dibuat Allah bagi umatnya terdapat dalam Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Mungkin ada salah satu pengurus bisa bacakan Ulangan pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itulah janji Allah, tertulis pada Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Sebuah janji yang benar-benar memberikan ketenangan dan keteduhan dalam hati kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan saat ini bersama-sama dengan Tuhan. Menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, mengatasi masalah keluarga, masalah dengan pekerjaan, masalah pendidikan anak-anak, masalah menghadapi kondisi bangsa dan negara saat ini, dan masalah-masalah lainnya. Kita harus percaya bahwa kita tidak akan seorang diri menghadapinya. Kita tidak perlu takut, sebab janjinya Ia akan menuntun jalan hidup kita. Ia akan menemani kita menghadapi setiap persoalan hidup. Ia juga yang akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, jika kita senantiasa hidup taat dan setia kepadanya. Berserah dan menaruh harapan padanya, itulah satu-satunya Allah kita yang memiliki kuasa penuh atas umat pilihannya. Ingat janjinya, ya dan amin. Apa yang sudah dijanjikan Allah pasti akan digenapinya. Kita akan melihat kitab Injil Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7 menyatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan pada janjinya bahwa Ia akan menjaga dan menyertai umatnya yang setia dan berserah kepadanya, baiklah kita memiliki peranan yang benar di tengah-tengah keluarga. Baik kita sebagai kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan keluarga, atau sebagai istri yang bekerja, atau pendamping suami,
atau sebagai ibu yang bijak membesarkan anak-anak, dan terlebih lagi kita sebagai tiang doa bagi keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri firman Tuhan malam ini, saya akan menutupnya dengan sebuah ilustrasi sederhana. Ada seorang wanita yang menyimpan sebuah kotak di dapurnya yang ia sebut kotak kekhawatiran. Setiap kali ada sesuatu yang mengganggu pikirannya atau ada masalah yang muncul dalam hidupnya, ia akan menuliskannya di secari kertas, kemudian menaruhnya di dalam kotak tersebut. Ia memutuskan untuk tidak memikirkan masalah-masalah itu selama mereka masih ada di dalam kotak. Hal ini memampukan ia untuk betul-betul mengesampingkan persoalan-persoalan dari pikirannya. Ia berpikir bahwa berbagai persoalan itu dapat dihadapi di lain waktu. Suatu saat ketika ia menarik secari kertas dari dalam kotak itu dan melihat kembali masalah yang tertulis di situ, tanpa kekhawatiran, ia pun santai dan terkadang terlihat dapat memecahkan masalah tersebut dengan baik. Ia merasa nyaman dengan kotak kekhawatirannya tersebut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menuliskan kekhawatiran di atas kertas, kemudian menaruhnya di dalam sebuah kotak mungkin bermanfaat. Namun hanya sesaat. Karena betapa jauh lebih baik jika kita meletakkan semua kekhawatiran kita di tangan Allah. Kekhawatiran yang ada dan muncul itu hanya merampas sukacita, menguras tenaga, menghambat pertumbuhan rohani kita, dan tidak memuliakan Allah. Ingatlah, Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-34, "Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Marilah meyakini janji-janji Allah dan percaya bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Meletakkan berbagai masalah kita di tangannya jauh lebih baik daripada menaruhnya di dalam sebuah kotak kekhawatiran. Saat kita menaruh kekhawatiran kita di tangan Allah, maka Allah akan menaruh kedamaiannya di hati kita. Allah akan menganugerahkan kasih setianya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati seluruh anggota Pelkat PKP Jemaat Samaria. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian respon Gita Bakti 243, Kasih Setia Tuhan. Kasih setia
Mari ibu-ibu, kita akan menyatukan hati kita dalam doa syafaat pada malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami boleh diperbaharui kembali oleh firman-Mu pada saat ini. Kami semakin percaya akan kuasa dan pertolongan Tuhan yang akan selalu menuntun kehidupan kami setiap hari. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami, dengan peran dan tanggung jawab yang harus kami jalani, sehingga janji-janji Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi semua anggota Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat Samaria, yang hingga sekarang kami semua dalam kondisi baik. Kami bersyukur masih bisa melaksanakan ibadah walaupun hanya lewat rekaman. Biarlah segala sesuatu yang telah dipersiapkan mendatangkan berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh anggota Pelkat PKP yang hadir di sini dan yang saat ini sedang duduk beribadah bersama di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Tuhan, berkatilah kami satu persatu sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami hati yang penuh sukacita menjalankan tugas dan tanggung jawab kami yang berduka dan kehilangan. Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan. Yakinkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap keadaan ataupun kondisi apapun. Kami berdoa untuk yang mengalami kesusahan karena kehilangan pekerjaan ataupun harus berjuang menghadapi keadaan pandemi saat ini. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kekuatan dan kasih-Mu selalu memberikan ketenangan bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anggota PKP Samaria yang sedang dalam kelemahan tubuh atau menderita sakit. Saat ini juga Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan itu ada. Kuasa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesembuhan secara total melalui pengobatan para medis dan media obat-obatan. Itu semua kiranya dapat memberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anggota PKP yang saat ini berbahagia karena pertambahan usia kelahiran maupun dalam pernikahan, yang mendapat keuntungan maupun keberhasilan dalam bidang apapun. Tuhan Yesus, berikanlah hati yang selalu bersyukur pada kami, sehingga di tengah-tengah sukacita itu kami semua bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pengurus PKP yang selalu setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, berikan kesatuan hati, saling mendukung dan memberikan motivasi, saling mendoakan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih mengalami kekhawatiran karena adanya COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dengan janji-janji Tuhan yang begitu menenangkan, kami percaya bahwa ada kekuatan Tuhan yang akan memberikan pertolongan, sehingga kami tidak khawatir sekalipun. Berikan kekuatan dan pertolongan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khususnya Bapak Presiden dan jajarannya.
sehingga tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di masa pandemi saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk gereja Samaria, gereja yang di dalamnya hendaknya memiliki peranan sehingga dapat memperluas kerajaan Allah, menjadi berkat bagi sesama, dan melakukan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati Ibu Pendeta Sandra selaku Ketua Majelis Jemaat dan keluarga. Tuhan berkati rekan-rekan PHM dan semua presbiter, pengurus-pengurus Pelkat, dan pengurus-pengurus komisi. Kami berdoa saat ini juga ya Tuhan, untuk seluruh karyawan gereja Samaria, koster, petugas security atau petugas keamanan gereja. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka semua. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang dengan penuh sukacita melayani Tuhan dalam ibadah saat ini. Untuk kantoria, untuk pemain musik, petugas multimedia dan sound system, juga petugas gugus tugas COVID Gereja Samaria. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan yang telah diberikan dengan penuh sukacita. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, perjuangan, pergumulan, dan rencana masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kiranya akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 87, Aku bersyukur kepadamu, bait 1 dan 3. Kepada
Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Pelkat. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, bersyukurlah untuk firman Tuhan hari ini, dan doakanlah hambanya yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Kami selaku pengurus Pelkat PKP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tresna Wairata yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga serta pelayanannya. Disampaikan kepada para anggota Pelkat PKP yang rindu untuk melayani Tuhan sebagai pengurus Pelkat PKP periode tahun 2020 sampai 2022 dapat menghubungi pengurus Pelkat PKP. Kami undang kembali para ibu anggota Pelkat PKP untuk kembali hadir dalam ibadah Pelkat PKP di minggu mendatang yang dilaksanakan secara online. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik pelayan firman, pemusik, kantoria, dan tim multimedia. Demikian Warta Pelkat PKP. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Nyanyian umat Gita Bakti 126, Damai Sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.